Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kisah Penguburan Ribuan Mayat Tsunami Aceh. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Minggu pagi 26 Desember 2004 atau 19 tahun yang lalu, bencana dahsyat gempa dan tsunami menghantam Aceh. Sebanyak 200.000 lebih warga menjadi korban. Setengah juta lainnya kehilangan tempat tinggal. Peristiwa itu diperingati setiap tahun di Aceh. Muhammad Kasim hanya seorang warga biasa ketika bencana gempa dan tsunami melanda Aceh pada Minggu 26 Desember 2004. Ketika dahsyatnya gelombang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa, pria 68 tahun itu berada di rumahnya di Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh. Rumah Kasim berada jauh dari garis pantai. Kala itu dia hanya merasakan guncangan gempa yang sangat kuat, namun terhindar dari air laut yang mengamuk setelahnya. Setelah gempa, Kasim bingung tidak karuan ketika melihat banyak orang terluka dengan bermacam rupa diboyong ke kantor Palang Merah Indonesia Lambaro, Aceh Besar. Kantor itu tidak begitu jauh dari rumahnya. Bagi Kasim, kawasan Lambaro merupakan tempat ia berlalu larang untuk bertemu sejawatnya di warung kopi. Tapi pagi itu dia dikejutkan dengan kedatangan ratusan orang yang terluka parah dari kota Banda Aceh dievakuasi ke PMI Lambaro. Belakangan bukan hanya orang terluka, melainkan turut disusul jenazah-jenazah orang-orang yang menjadi korban tsunami. Hari itu Kasim menunda rencana ngopi bersama temannya. Meski hari libur, sebagian temannya yang bekerja di kantor kecamatan dan PMI saat itu disibukkan dengan keadaan genting yang tak pernah terbayang sebelumnya. Melihat temannya menolong korban tsunami di PMI Lambaro, Kasim turut membantu. 2 hari setelah tsunami, pada Selasa 28 Desember 2004, korban yang meninggal akibat gempa dan tsunami semakin bertambah. Jenazah mulai menumpuk di kantor PMI Lambaro, ditambah banyaknya korban luka dan meninggal. Kondisi saat itu serba darurat. Petugas sempat kebingungan untuk menguburkan ribuan jenazah korban dari tsunami. Sekitar 100 meter dari kantor PMI di Desa Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, ketika itu terdapat lahan kosong milik negara di bawah pemerintah Aceh Besar. Tanah itu kemudian disepakati menjadi lokasi pemakaman ribuan korban tsunami. Ketika lokasi sudah tersedia, ada satu kendala dalam proses penguburan, yaitu petugas yang mengubur. Saat itu, Camat Ingin Jaya dan pekerja di kantor PMI Lambaro meminta tolong kepada Muhammad Kasim yang juga teman ngopi. Kasim tak menolak. Ia menerima tawaran itu. Penggalian kubur dimulai Selasa itu juga dengan menggunakan 2 alat berat jenis beko. Ketika itu saya bukan relawan, tapi tersentuh hati untuk membantu. Kasim mengisahkan kepada jejak misteri saat ditemui di kuburan massal korban tsunami Aceh di Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 4 Desember 2004. Penggalian liang pertama dilakukan pada sebuah titik yang jika dilihat sekarang berada persis di bagian tengah areal makam seluas 2 hektar itu. Lubang digali sedalam 7 meter dengan lebar yang sama. Kedalaman liang kubur saat itu bukan diukur dengan meteran, melainkan warna tanah yang agak kehitaman berlumpur menjadi batas. Menurut Kasim, jika ujung pengeruk beko sudah bertemu tanah agak kehitaman, maka setelahnya pasti bertemu dengan mata air.
Demi menghindari semburan mata air di dalam liang, maka Kasim memerintahkan operator alat berat untuk menyetop pengerukan lebih dalam. Setelah satu liang itu telah digali, yang pertama dikubur adalah sekitar 1.000 mayat yang telah menumpuk. Mayat yang telah menumpuk selama 2 hari di kantor PMI Lambaro. Mayat-mayat itu dibalut plastik kantong jenazah, lalu diangkut menggunakan sejumlah mobil dump truck. Setiba di samping liang lahat, mobil dump truck mengangkat tinggi-tinggi bagian belakangnya. Jenazah-jenazah itu lalu ditumpahkan ke kuburan. Jangan bayangkan penguburan itu dilakukan seperti pemakaman mayat pada umumnya. Penguburan dalam suasana darurat itu dilakukan tanpa prosesi doa-doa dan yang lain semacamnya. Lubang itu terus ditimbun dengan mayat hingga tersisa kedalaman sekitar 1 meter. Lalu alat berat kembali bekerja menimbun sisanya dengan tanah. 1 lubang itu terisi ribuan mayat, paling sedikit 1.000 orang. Setelah 1 lubang berhasil ditimbun, baru giliran alat berat menggali lubang yang lain di sampingnya. Lubang tidak digali bebarengan, melainkan ketika 1 lubang sudah penuh, baru digali yang lain, kata Kasim. Tugas Kasim saat itu persis mengurus semua penguburan di makam itu. Ia yang menentukan di titik mana lubang penggalian selanjutnya. Menurut dia, kala itu tidak ada orang lain yang mau bertugas seperti itu. Bukan tidak mau, tapi saat itu tidak ada orang yang tega melihat manusia dikuburkan seperti itu, ujar Kasim. Lantas, mengapa Kasim berani saat itu? Saya bukan berani, tapi ketika itu hati nurani saya seperti sudah ditutup sama Allah. Jadi ketika mengubur ribuan jenazah, saya merasa biasa saja. Rasa sayang itu tidak ada lagi, tuturnya. Dalam sehari, Kasim mengubur sekitar 1.000 hingga 3.000 mayat korban tsunami. Ia bertugas dari pagi hingga malam. Proses itu dilakoninya selama 3 bulan. Hingga kuburan massal korban tsunami Aceh di Siron menjadi tempat peristirahan terakhir bagi sedikitnya 46.718 korban yang tercatat. Kini setelah 19 tahun yang lalu, Kasim menjadi pengelola pemakaman massal itu. Lantas, bagaimana kisah selama 3 bulan mengubur jenazah korban tsunami? Adakah Kasim mengalami kejadian mistis selama proses penguburan? Kisah Kasim Lebaran Idul Adha bersama mayat korban tsunami Aceh. Setelah bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, hari-hari Muhammad Kasim hingga 3 bulan ke depannya sepenuhnya dihabiskan di antara ribuan mayat. Pria 68 tahun itu berangkat sejak pagi, lalu pulang pada tengah malam ke rumah. Sekitar 100 hari sejak peristiwa tsunami, Kasim menjadi penghantar korban tsunami ke tempat peristirahatan terakhir, yakni liang kubur. Kasim menetap di Desa Gani, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar, Aceh. Rumahnya tak begitu jauh dengan lokasi pemakaman massal korban tsunami Aceh di Desa Siron, Inginjaya. Kelak di pemakaman massal itu dikuburkan sedikitnya 46.718 korban yang tercatat. Namun proses itu tak mudah seperti yang didengar. Menurut penuturan Kasim, hujan deras yang mengguyur pada penghujung Desember 2004 hingga awal 2005 kala itu sempat menghambat proses penguburan. Mayat yang telah ditimbun ke liang malah bercampur dengan air hujan yang menggenang. Saat kami timbun liang dengan tanah, mayat yang mengambang di genangan air di liang kubur malah turut keluar mengikuti air yang mengalir keluar, seperti air tumpah dari gelas.
Kisah Kasim kepada jejak misteri ditemui di kuburan Masal Siron Rabu 4 Desember. Dengan kejadian itu, Kasim sempat dibuat bingung. Ketika itu sama sekali tidak memungkinkan untuk menunggu hujan reda atau air genangan mengering. Sementara mayat lain terus berdatangan untuk dikuburkan. Kasim memutar otak mengatasi hal itu. Dengan situasi darurat dan kalang kabut itu, Kasim punya ide untuk melapisi mayat dengan berbagai macam dedaunan sebelum ditimbun dengan tanah. Sehingga meski di dalam genangan air, mayat tak mengapung karena tertahan dedaunan. Mayat sempat keluar karena kuburan ada air. Lalu ada ide untuk melapisi mayat dengan dedaunan agar tidak keluar dari lubang. Tutur Kasim, selama bertugas menguburkan korban tsunami, Kasim tak punya jadwal tetap pulang ke rumah. Paling cepat ia kembali sekitar pukul 9 malam. Tetapi tentunya Kasim juga pernah kembali pukul 3 dini hari. Kepulangan Kasim ditentukan kedatangan mobil dump truck pembawa mayat yang terakhir setiap harinya. Misalnya saat dump truck yang membawa mayat mengalami bocor ban, maka Kasim terpaksa harus menunggu sampai mobil itu tiba di kuburan. Enggak mungkin ditunda sampai besok penguburan mayat di mobil itu, karena akan menumpuk mayat. Jadi saat kami pulang, mayat yang dibawa ke sini sudah dikuburkan semua, ujar Kasim. Soal tidak boleh menunda penguburan mayat yang telah diangkut dengan dump truck memang tetap harus dipatuhi oleh Kasim meski pada momen hari besar. Dalam bulan pertama penguburan misalnya, Lebaran Haji Idul Adha dirayakan pada Jumat 21 Januari 2005. Saat momen hari besar umat Islam itu, tragedi tsunami baru saja berlalu dalam angka 4 pekan. Sementara mayat masih di mana-mana. Di tempat pemakaman, Kasim dan 2 operator alat berat tak berhenti bekerja. Jumat pagi itu, ketika takbir hari raya berkumandang dari masjid di seberang jalan lokasi pemakaman massal, Kasim masih sibuk mengantarkan korban tsunami menuju tempat peristirahatan terakhir. Lebaran yang seharusnya bersukacita ketika itu malah menjadi hari berkabung. Orang lain tengah sholat hari raya Idul Adha, kami di sini terus menimbun mayat. Pekerjaan ini tak bisa berhenti karena mayat terus berdatangan, kata Kasim. Hari-hari selama proses penguburan mayat dilalui Kasim dengan suara getir. Rasa itu berlangsung selama 3 bulan. Sekitar bulan Maret 2005, penguburan di kuburan Masal Siron di stop karena areal 2 hektar lahan di sana telah digali seluruhnya. Penyetopan penguburan itu bukan berarti mayat korban tsunami telah semuanya dimakamkan. Menurut Kasim, mayat yang masih terus diangkut relawan dibawa ke pemakaman massal lainnya. Mayat yang masih terus diangkut relawan dibawa ke pemakaman massal lainnya. Setelah selesai penguburan di pemakaman massal Siron, Kasim beberapa bulan tak mengunjungi lokasi makam itu, hingga kemudian tanah lapang di sana ditumbuhi semak belukar. Tetapi ada satu kejadian yang membuat ia kembali ke sana untuk membersihkan semak belukar dan bertahan menjadi pengelola makam itu hingga saat ini. Lantas, apa yang membuat Kasim kembali lagi setelah berselang bulan tak ke sana? Kejadian apa yang membuatnya merasa terpanggil merawat rumah korban tsunami itu? Cerita Kasim dipanggil mayat tsunami Aceh melalui mimpi. Bulan Maret 2005, penguburan korban gempa dan tsunami Aceh di stop karena di kuburan Masal Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, lahan pemakaman seluas 2 hektar itu telah digali di semua titik. Jumlah mayat yang telah dimakamkan di sana tercatat sedikitnya 46.718 orang.
Kejadian itu bermula dari mimpi yang dialami Kasim pada sebuah malam di penghujung 2005. Dalam bunga tidur itu, sosok Kasim keluar dari rumahnya di Desa Gani menuju ke arah Lambaro. Perjalanan itu menjadi berbeda ketika di tengah perlintasan yang dilalui, Kasim melihat ribuan orang berbaris menyerupai sedang apel. Semua orang yang berada dalam barisan itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kasim melihat mereka sama sekali tak bergerak. Kondisi fisik mereka sangat memprihatinkan karena banyak luka-luka di sekujur tubuh. Hal ini hampir menyerupai mayat-mayat tsunami yang belakangan hari dikebumikan Kasim. Setelah sadar dari mimpi, saya pun berpikir di mana lokasi orang-orang tersebut berdiri. Ketika teringat lokasi di tepi jalan dari rumah ke Lambaro, saya langsung teringat pemakaman massal. Kisah Kasim ketika ditemui jejak misteri di pemakaman massal Sirion. Setelah mimpi malam itu, paginya Kasim langsung mengunjungi lokasi pemakaman massal. Melalui mimpi, dia merasa dipanggil kembali oleh korban tsunami yang dihantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut saya, mimpi tersebut menandakan orang-orang itu masih menghargai saya. Tuturnya, setiba di lokasi makam, Kasim melihat tanah kuburan yang lapang itu telah ditumbuhi semak belukan. Menurut Kasim, setelah proses penguburan 3 bulan, pemakaman massal Siron memang tanpa petugas. Kemudian hari itu juga Kasim meletakkan sebuah celengan di pinggir jalan Blang Bintang ke Lambaro. Uang yang terkumpul di celengan digunakan Kasim membiayai sejumlah pekerja untuk membersihkan makam. Cara demikian dilakukan Kasim hingga berbulan-bulan untuk biaya perawatan makam Sirion. Nasib baik kemudian datang ketika masa rehabilitasi dan rekonstruksi dampak tsunami Aceh. Menurut Kasim, sekitar tahun 2007, lokasi pemakaman massal Siron mulai ditangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lahan 2 hektar itu mulai dipagar, termasuk pembebasan lahan warga yang turut termasuk dalam kompleks pemakaman. Kementerian yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral itu bukan hanya menangani lokasi makam, melainkan juga pengelola makam, yaitu sosok Kasim. Ia secara resmi diangkat menjadi pengurus makam dan mendapat honor setiap bulannya. Sehingga saya bertahan sampai saat ini, ujar Kasim. Sekarang Kasim menjadi juru kunci makam tersebut. Ketika ada tamu yang berkunjung ke sana, orang pertama yang dicari adalah sosok Kasim. Apalagi menyangkut penjelasan cerita di balik keberadaan pemakaman massal. Dengan demikian, Kasim sering bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang berkunjung ke sana. Selain mengurus makam, Kasim juga menernakkan sebuah lembu yang dipeliharanya di bagian belakang kompleks makam. Soal rumput di atas tanah lapang kuburan tersedia banyak. Kalau misalnya dulu orang tahu bakal begini saat ini, mungkin saat itu banyak orang yang mau menjadi pengubur korban tsunami. Sekarang saya seperti tinggal di kebun orang kaya, ujarnya sembari tersenyum. Saat ini pemakaman massal Siron saban hari disiarahi keluarga korban tsunami dan menjadi salah satu objek wisata tsunami Aceh. Menurut Kasim, dulunya tanah kuburan itu merupakan aliran sebuah sungai. Lantas, bagaimana riwayatnya sebuah sungai hingga menjadi pemakaman massal tsunami? Bekas Krueng Aceh yang menjadi kuburan korban tsunami. Tanah lapang itu tampak hijau dengan rerumputan
berbentuk persegi panjang. Areal seluas 2 hektar tersebut sekilas menyerupai lapangan sepak bola. Pohon-pohon yang rindang tumbuh menjulang di sekelilingnya. Beton setinggi sekitar 30 cm membatasi tanah datar hijau itu dengan jalan kecil berlapis paving block. Di bawah tanah datar hijau itu dimakamkan secara massal sedikitnya tercatat 46.718 korban tsunami Aceh. Proses penguburan berlangsung selama 3 bulan setelah bencana raya itu melanda Aceh pada Minggu pagi 26 Desember 2004. Lantas bagaimana riwayat tanah tersebut hingga menjadi kuburan massal? Pengubur di makam itu, Muhammad Kasim, 68 tahun, mengisahkan kembali jejak Sungai Krueng Aceh di sana hingga menjadi pemakaman korban tsunami kepada jejak misteri. Menurut Kasim, di bawah tahun 1980-an, sebagian kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar sering dilanda banjir setiap musim penghujan. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Krueng Aceh yang berhulu di pegunungan Ulu Masen, perbatasan Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya. Krueng Aceh meliuk-liuk sepanjang 145 km hingga berakhir di laut kota Banda Aceh. Dulu setiap turun hujan dan debit air sungai meningkat, rumah-rumah di pesisir Krueng Aceh selalu banjir, kata Kasim. Seingat Kasim, banjir sering terjadi terutama di titik sungai yang sekarang menjadi pemakaman massal. Hal itu diperparah karena sungai di titik itu terdapat kelokan dari kawasan Lubok. Erosi tebing sungai pun kerap terjadi. Mengatasi hal tersebut, penghujung tahun 1970-an hingga awal 1980-an, pemerintah menata ulang Krueng Aceh, termasuk menambah kanal banjir. Dampaknya, sejumlah kelokan dari kawasan Lubok diluruskan hingga ke Muara Alue Naga, Aceh Besar. Akibat proyek penataan itu, sungai yang berbelok di kawasan Siron kemudian ditimbun dengan tanah yang dikeruk dari Sungai Baru. Sungai ini ditutup karena sering banjir dengan dibuat sungai baru yang lebih lurus. Sungai yang ditimbun ini kemudian menjadi tanah milik negara, kata Kasim. 2 hari setelah tsunami menerjang Aceh, ribuan mayat yang menumpuk di kantor Palang Merah Indonesia Lambaro dimakamkan di tanah tersebut. Jaraknya sekitar 100 meter. Sekarang bekas Krueng Aceh tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir korban tsunami. Sekarang pengelola pemakaman massal Siron berada di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan Kasim menjadi pengurus sekaligus saksi kunci keberadaan makam itu. Ia memperkerjakan sejumlah orang untuk menjaga kebersihan areal makam. Di kompleks itu terdapat sebuah kantor sekretariat dan sebuah musola. Sejumlah rangkang diletakkan di bagian tengah kompleks sebagai tempat istirahat peziarah. Di sana juga disediakan kitab Yasin. Sejumlah celengan diletakkan di sejumlah sudut kompleks. Setiap hari, kompleks tersebut tidak pernah sepi. Berada persis di pinggir jalan perlintasan dari Bandar Udara Sultan Iskandar Muda menuju kota Banda Aceh. Makam itu sering disinggahi wisatawan yang berkunjung ke Aceh, terutama turis dari Malaysia. Menjelang peringatan tsunami, keluarga korban tsunami pun satu persatu mengunjungi makam. Puncaknya, peziarah paling ramai pada 26 Desember setiap tahunnya. Doa-doa dan tangis pecah di sana. Misalnya, Wijasmin Wiseno, pria 64 tahun itu datang dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Setiap tahun dia menziarahi pemakaman massal Siron karena meyakini adiknya yang menjadi korban tsunami dimakamkan di sana. Adik saya Kliwon Yarto hilang bersama istrinya, anak dan keponakan 1 orang.
Saya selalu kesini karena yakin mereka di sini, kata Wiseno kepada saya. Ali bin Hatim, Jumat 29 November 2005. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.